Halo sahabat Catholic Space, bertemu lagi dalam channel Catholic Space, media pewartaan iman Katolik. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan membahas 7 sakramen di dalam gereja Katolik. 7 sakramen di dalam gereja Katolik menandai 7 tahapan penting dalam kehidupan manusia. Allah adalah pencipta sakramen. Dalam pembahasan akan kita lihat bahwa sakramen adalah keinginan dari Yesus sendiri. Paus Benediktus ke-16 mengatakan, "Aku memberikan apa yang tidak dapat kuberi sendiri. Aku melakukan apa yang bukan pekerjaanku sendiri. Aku hanyalah membawakan sesuatu yang dipercayakan kepadaku." Mari kita mulai dari tahapan pertama dalam kehidupan manusia, yaitu kelahiran. Kelahiran kita secara rohani ditandai dengan pembaptisan. Hal ini diperintahkan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes. Bunyinya adalah, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Karena itu baptisan ini haruslah dilakukan sesegera mungkin, sejak sedini mungkin. Pengajaran Bapak Gereja pun mengkonfirmasi hal tersebut. Mari kita lihat. Bapak Gereja Tertullianus mengatakan, tanpa baptisan, keselamatan tidak dapat diperoleh. Maka berdasarkan pengajaran Yesus bahwa barang siapa yang tidak dilahirkan kembali dalam air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Menurut Bapak Gereja Tertullianus, pengajaran ini melandasi praktek pembaptisan bayi. Lalu kita melihat Santo Cyprianus mengajarkan bahwa pembaptisan yang mengakibatkan penghapusan dosa tidak boleh ditunda. Lalu begitu juga dengan Santo Agustinus yang mengatakan, kematian kita terhadap dosa bersama Kristus dan kebangkitan kita ke dalam kehidupan baru bersama Kristus menjadi dasar bagi gerbang rahmat pembaptisan kepada semua, baik bayi maupun orang dewasa, sebab semua manusia telah berdosa oleh akibat dosa asal. Dengan berdasar pada kitab suci maupun pengajaran Bapak Gereja zaman awal dalam tradisi suci, maka baptisan haruslah dilakukan sesegera mungkin, bahkan sejak bayi. Kemudian dalam pertumbuhan kita makan. Secara rohani, makanan kita adalah Ekaristi yang adalah tubuh Kristus sendiri. Ini terlihat dalam perintah Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes. Khususnya sangat jelas dalam ayat 51 yang berbunyi, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka dalam Ekaristi, umat Katolik mengimani bahwa hosti kudus berubah substansinya menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri, bukan hanya simbol. Meskipun secara fisik memang tetap roti. Memang hal ini melampaui batas-batas penalaran manusia. Namun hal ini adalah perintah pengajaran dari Yesus sendiri, termasuk perintah Yesus untuk merayakannya dalam Injil Lukas. Bunyinya adalah, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terkait Ekaristi ini, Bapak Gereja Santo Ignatius yang merupakan murid langsung dari Rasul Yohanes mengatakan, mereka menjauhkan diri dari Ekaristi dan doa karena mereka tidak mengakui Ekaristi sebagai tubuh juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menderita karena dosa-dosa kita dan yang telah dibangkitkan oleh Bapa karena kebaikannya. Oleh karena itu, mereka yang berbicara dengan menentang karunia Allah ini akan mengalami kebinasaan di dalam perselisihan mereka. Maka jelas, baik Alkitab maupun tradisi suci yang dituliskan oleh Santo Ignatius menjadi dasar konsep transubstansi dalam Ekaristi umat Katolik. Bahkan Santo Ignatius mengutuk orang yang tidak mengakuinya. Kemudian selanjutnya, dengan makan makanan rohani, kita akan tumbuh dan menjadi dewasa, dan diteguhkan oleh Roh Kudus dalam sakramen penguatan.
Kedewasaan di dalam Kristus ini ditandai oleh ketahanan kita untuk menolak dosa dan kuasa jahat yang menjadi musuh bagi iman kita. Yesus sendiri lagi-lagi yang memerintahkan dalam Injil Yohanes, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Sakramen ini disebut juga dengan sakramen Krisma atau pengurapan oleh Roh Kudus. Jika kita melihat dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat dengan jelas bahwa Petrus dan Yohanes memberikan sakramen pengurapan ini. Bunyinya seperti ini. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Kita bisa melihat di sini bahwa orang-orang di Samaria sudah dibaptis dalam nama Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes datang dan berdoa agar orang-orang di Samaria menerima Roh Kudus. Terkait sakramen Krisma, Bapak Gereja Tertullianus mengatakan, pengurapan minyak diberikan setelah pembaptisan. Pembasuhan tubuh oleh air mendatangkan akibat rohani, yaitu penghapusan dosa, dan pengurapan tubuh oleh minyak dan penumpangan tangan mendatangkan Roh Kudus. Nah, maka sakramen ini terkonfirmasi kebenarannya baik dari kitab suci maupun tradisi suci, dan sekali lagi membuktikan bahwa kitab suci dan tradisi suci tidaklah bertentangan. Berikutnya, ketika rohani kita sakit atau kita berbuat dosa, kita disembuhkan melalui sakramen tobat yang kita terima dari Tuhan melalui imam. Hal ini juga adalah perintah Yesus sendiri dalam Injil Yohanes untuk mengaku dosa kepada orang yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Yesus. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Di sini kita bisa melihat bahwa mengaku dosa melalui perantaran para rasul adalah perintah dari Yesus Kristus sendiri. Kuasa itu tentu saja dimaksudkan Yesus untuk diturunkan kepada penerus rasul yang sah, karena pewartaan harus terus berlangsung hingga akhir zaman. Berikut kita dapat melihat bukti urutan suksesi dalam gereja Katolik yang dapat diurutkan dengan jelas sampai kepada Rasul Petrus. Sehingga gereja Katolik dapat mengatakan bahwa paus dan uskup, juga para pembantu mereka yaitu para imam dalam gereja Katolik adalah penerus yang sah yang disertai Yesus hingga akhir zaman. Dapat dilihat dalam Injil Matius. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Selanjutnya ketika kita dewasa, kita memiliki pilihan untuk hidup selibat untuk kerajaan Allah dan menerima tugas-tugas suci dari Allah melalui sakramen tahbisan suci atau imamat. Hal ini juga merupakan pilihan yang diberikan oleh Yesus sendiri dalam Injil Matius yang berbunyi, "Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Dalam gereja Katolik, tidak semua orang dapat mengklaim sebagai imam, melainkan jika kita merujuk pada kisah para rasul lah yang memberikan penumpangan tangan kepada para pembantunya. Seperti dalam kisah para rasul, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Memang atas rahmat baptisan, kita semua mengambil bagian dalam trimisi Kristus, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Namun yang dimaksud di sini adalah imamat bersama. Sedangkan imamat jabatan tetaplah ada pada para tertahbis yang mempunyai jalur apostolik, yaitu terhubung dengan para rasul. Maka bukan hak setiap orang untuk melakukan apa yang umumnya dilakukan oleh para imam Katolik,
lalu mengklaim dirinya sebagai imam dan menuntut agar Paus mengakui mereka sebagai imam. Paus tidak berhak melakukan hal ini, sebab adalah tugas Paus untuk melestarikan tradisi suci para rasul tentang hierarki kepemimpinan gereja, di mana imam terikat erat dengan Bapak Uskup. Terkait hal ini, Bapak Gereja Santo Ignatius, murid dari Yohanes Rasul, juga mengatakan, janganlah ada seorang pun yang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan gereja tanpa sepengetahuan uskup. Dimanapun uskup hadir, di situ juga umat berada. Sebagaimana dimanapun Yesus Kristus berada, di situ juga gereja Katolik berada. Tidaklah sah tanpa izin uskup untuk membaptis atau merayakan perjamuan kasih. Tetapi apapun yang disetujui uskup, itulah yang berkenan kepada Allah, supaya segala sesuatu yang dilakukan itu terjamin sah. Selain itu, ketika kita sudah dewasa, kita juga memiliki pilihan untuk hidup berkeluarga dengan menerima sakramen perkawinan. Terkait hal ini, Yesus juga mengajarkan dalam Injil Matius yang berbunyi, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maka selain hidup selibat, umat Katolik juga dapat memilih untuk hidup berkeluarga. Dalam gereja Katolik, kehidupan pernikahan memiliki arti yang sangat sakral, yang menggambarkan hubungan antara Allah dan gerejanya. Seperti dalam surat Paulus mengatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Di sini kita juga dapat menarik kesimpulan bahwa seperti perkawinan dalam gereja yang bersifat monogami, begitu juga dengan gereja yang didirikan Kristus pastilah hanya satu saja, yang di dalamnya terdapat instrumen keselamatan yang dibuat oleh Allah sendiri. Karena itu, baik sakramen imamat dan sakramen perkawinan sama sakralnya dalam gereja Katolik. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Bapak Gereja Santo Ignatius ketika bersurat kepada Santo Polikarpus, di mana keduanya adalah murid langsung dari Yohanes Rasul. Beliau mengajarkan bahwa kesetiaan antara suami istri dan bahwa suami harus mengasihi istrinya seperti Tuhan Yesus mengasihi gerejanya. Perkawinan sebagai lambang persatuan antara Kristus dan gereja. Dan akhirnya, ketika kita sakit ataupun menjelang ajal, kita dapat menerima sakramen pengurapan orang sakit yang dapat membawa rahmat kesembuhan atau persiapan bagi kita untuk kembali ke pangkuan Allah Pencipta. Sakramen ini pun juga diberikan atas perintah Yesus sendiri dalam Injil Matius yang berbunyi, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Namun ketika menyembuhkan orang, Yesus tidak hanya melihat penyakit jasmani, namun juga penyakit rohani, atau dapat dikatakan sebagai pengampunan dosa. Ini dapat kita lihat dalam Injil Markus yang berbunyi, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka perhatian Yesus inilah yang kemudian diturunkan oleh Yakobus dalam suratnya. Mari kita lihat. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Terkait penafsiran Yakobus ini, kita dapat merujuk pada pengajaran Bapak Gereja abad keempat, yaitu Santo Yohanes Chrysostomus. Beliau mengatakan, para imam menerima kuasa dari Tuhan untuk membersihkan jiwa dari dosa. Dalam hal ini, mereka lebih daripada imam Yahudi yang diberi kuasa untuk menyatakan apakah seseorang sudah sembuh atau tahir dari penyakit lepra. Sebab para imam sekarang, oleh kuasa Kristus, tidak hanya menyatakan seseorang tahir, tetapi sungguh menjadikan orang tahir dari dosa. Imam melakukan hal ini tidak saja dengan pengajaran, tetapi dengan kuasa doa. Bukan saja pada waktu pembaptisan, tetapi sesudahnya, sesuai dengan pesan Rasul Yakobus.
Urapan ini merupakan persiapan untuk perjalanan terakhir, terutama bagi mereka yang tengah menghadapi ajal, terutama untuk membersihkan kita dari dosa, sehingga urapan ini membekali kita untuk menghadapi perjuangan sebelum memasuki kehidupan kekal di rumah Bapa. Sekali lagi, ketujuh sakramen ini harus dilakukan oleh uskup atau para imam yang memiliki tahbisan yang sah dari para rasul. Artinya yang tahbisannya dapat diurutkan hingga ke para rasul, sesuai dengan pengajaran Bapak Gereja Santo Ignatius tadi yang berbunyi, tidaklah sah tanpa izin uskup untuk membaptis atau merayakan perjamuan kasih, tetapi apapun yang disetujui uskup, itulah yang berkenan kepada Allah, supaya segala sesuatu yang dilakukan itu terjamin dan sah. Akhir kata, sakramen merupakan saluran rahmat Allah dan tanda yang tak terpisahkan dari hakikat gereja sebagai tubuh Kristus. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan menerima cara Tuhan menyampaikan rahmat-Nya kepada kita yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri di dalam Alkitab maupun tradisi suci, agar kita dapat mengambil bagian dalam kehidupan ilahi yang dicurahkan pada kita melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.